guys, welcome back to our channel. Hari ini saya mau bawain kalian satu cerita yang dijamin bakal bikin kalian tuh merinding banget. Kalian pasti pernah denger dong salah satu film horor yang terkenal sejagat raya, Texas Chainsaw, yang isi filmnya itu kayak kinda creepy. Yap, dia adalah pria di balik film ini. Dia adalah Ed Gein yang lahir di Wisconsin pada tahun 1906. Nah, dan seperti biasa ya, biasanya pembunuh-pembunuh berantai itu tuh punya keluarga, latar belakang keluarga itu yang kurang harmonis. Demikian juga dengan si Ed Gein ini. Dia punya seorang ayah yang bernama George Philip dan seorang ibu bernama Augusta, plus satu kakak laki-laki. Nah, si ibunya ini tuh benci banget sama suaminya sendiri. Kenapa? Karena suaminya ini suka mengkonsumsi alkohol. Tapi bukan berarti itu kayak ayahnya itu karena mengkonsumsi alkohol mabok-mabokan terus mukulin ibunya, nggak mau bekerja. Nggak begitu ya guys. Jadi papanya itu semua dia kerjain. Pokoknya asal bisa menafkahi istri dan anak-anak saya, semua saya kerjakan. Dari penjual asuransi, dari tukang jagal kulit, dari buka toko kelontong. Pokoknya apapun dia kerjain, asalkan dia bisa menafkahi istri dan anaknya. Akhirnya karena hubungan yang buruk seperti ini tuh ya mungkin terdampak ke si Ed Gein kecil ini. Satu hari si papanya Ed Gein ini tuh jual toko kelontongnya dia dan pindah ke Plainfield membeli sebuah lahan pertanian seluas 63 hektar. Wah, mamanya tuh girang banget. Akhirnya anak-anak saya bisa dijauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk kota besar. Nah, si Ed Gein kecil ini dan kokonya ya tentunya akhirnya itu kayak memiliki kehidupan tuh yang cukup menyedihkan kalau untuk saya ya. Jadi mereka itu anak-anaknya hanya diperbolehkan keluar hanya untuk sekolah. Dan kalau misalkan Ed Gein itu berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya, mamanya marah, dia akan diberi hukuman. Nah, jadi tuh anak-anak itu kayak akhirnya agak aneh gitu di sekolah. Baik guru maupun teman-temannya pun merasa demikian. Si Ed Gein kayaknya agak aneh. Prestasi dia di sekolah cukup baik, terutama di bagian membaca. Tetapi sosialisasinya tuh buruk banget. Yang parahnya itu kayak mamanya ngajarin ya, pokoknya semua wanita di dunia ini adalah iblis kecuali dirinya sendiri. Jadi mereka itu gak boleh tuh yang namanya deket-dekat sama cewek-cewek lain, cinta-cintaan. Tragedi pertama yang terjadi di hidup Ed Gein ada di tanggal 1 April 1940. Pada waktu itu ayahnya Ed Gein meninggal karena serangan jantung. Nah, karena ayahnya yang sebagai tulang punggung keluarga ini meninggal, otomatis si Ed Gein dan kakaknya ini harus bekerja dong, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Inilah yang membuat mereka berdua itu akhirnya pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Selama di kota ini juga mereka itu well behave ya. Sampai satu saat si kakaknya ini jatuh cinta dengan seorang wanita, satu janda beranak dua. Nah, kakaknya itu sebenarnya dalam hati tuh udah tahu ya, mak gua gak bakalan kasih nih. Tapi ya waktu itu usia kakaknya Ed Gein itu udah 39 tahun dan Ed Geinnya udah berusia 34 tahun. Udah cukup umur banget ya untuk menikah. Nah, karena hal itulah akhirnya kakaknya tetap memutuskan untuk meninggalkan ibu dan adiknya, pindah ke kota dan menikah dengan wanita ini. Tentu saja ini merupakan suatu pukulan ya untuk ibunya Ed Gein. Tragedi kedua terjadi di tahun 1944. Pada waktu itu kakaknya itu lagi datang dari kota ke Plainfield untuk ngebantuin si Ed Geinnya itu kerja, ngeberesin pertaniannya nih ceritanya. Nah, tapi tiba-tiba tuh kakaknya hilang. Semua orang sibuk nyariin kakaknya di mana. Pas sore hari baru dia ketemu. Keadaan kakaknya itu posisi terlungkup dan tidak bernyawa, guys. Orang-orang tuh pada curiga dong, kok bisa sih, kayaknya kemarin masih sehat-sehat aja. Sebenarnya banyak banget yang curiga sama si Ed Gein ini nih. Cuman karena buktinya nggak cukup, akhirnya polisi menutup kasus ini dengan dugaan kecelakaan. Tragedi kedua ini jelas sangat memukul hati ibunya ya guys ya. Dia baru kehilangan suami, kemudian dia kehilangan anak tertuanya. Jelas aja dia sedih banget. Akhirnya dia terkena stroke nih guys. Selama kena stroke, si Ed Gein itu merawat ibunya dengan baik banget. Bener-bener baik banget. Tapi sayangnya di tahun 1945 ibunya Ed Gein meninggal dunia. Ini adalah tragedi ketiga di hidup Ed Gein. Si Ed Gein ini jelas sedih banget ya guys, karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Ayah gak ada, kakak gak ada, ibu pun udah gak ada. Dan ya dia itu kan udah kita pernah bahas ya sebelumnya kalau dia itu susah bersosialisasi. Jadi temannya pun gak banyak.
Dia saat itu benar-benar merasa kesepian sekali dan dia itu kayak kehilangan cinta sejatinya. Nah, sejak saat itulah rumah itu mulai nggak keurus kecuali kamar tidur ibunya dan tempat-tempat yang sering didatangi ibunya. Kejahatan Ed Gein ini mulai terbongkar di tanggal 16 November 1956. Pada waktu itu ada seorang kepala polisi yang bernama Frank Wood datang ke toko perkakas ibunya. Dan dia tuh ngeliat, loh, kok ibunya nggak ada ya? Si ibunya ini bernama Bernice Wood nih. Kok nggak ada ya ibu gua, mana nih? Dan yang lebih parahnya, dia ngeliat tuh kayak tempat kasirnya terbuka dan ada percikan darah. Di sana tuh dia udah langsung mencurigai Ed Gein. Kenapa? Karena satu malam sebelumnya ibunya tuh sempat ngomong kalau si Ed Gein besok akan mengambil pistol yang dibeli nih dari ibu. Nah, akhirnya si Frank Wood ini tuh langsung mengerahkan polisi untuk mengecek rumahnya Ed Gein. Dan kalian tahu apa yang ditemukan di sana? Bernice Wood. Dan keadaannya seperti apa? Udah digantung kebalik, kepalanya full hilang, ada di dalam karung goni, jantungnya itu udah nggak ada, ditaruh di deket kompor, plus beberapa bagian-bagian tubuh dia itu udah dimutilasi. Belum berhenti di situ guys, masih ada mangkok yang terbuat dari tengkorak kepala manusia, masih ada lampu yang isinya itu tempelan-tempelan kulit muka manusia, ada legging tapi bahannya dari kulit manusia, ada korset dari kulit manusia juga, dan ada juga penarik gantung horden gitu guys, dari bibirnya manusia guys. Lah gak sih guys, kepikiran gak sih itu gimana caranya bikin sebanyak itu dan setega itu ya dianya ya. Aduh, gak kebayang banget sih. Nah, setelah ditangkap oleh polisi, si Ed Gein itu langsung mengakui kejahatannya. Berdasarkan dari pengakuan dia sih, katanya kulit tengkorak kepala dan lain-lain itu dia dapat dari mencuri mayat-mayat orang dari 9 pemakaman yang berbeda. Dia mengaku dia hanya membunuh 2 orang, yaitu Bernice Wood dan Mary Gold. Tapi ya sebenarnya sih dicurigai lebih banyak lagi. Dan pada tahun 1958 akhirnya si Ed Gein itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia akhirnya nggak bisa didakwa karena dia mengidap gila atau skizofrenia. Dia mengidap itu. Jadi dia akhirnya nggak dimasukin penjara, dia hanya masuk ke dalam rumah sakit jiwa untuk para kriminal, dan dia akhirnya tutup usia di usia 77 tahun. Oke, sampai sini ceritanya aku guys. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya.